Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam dan bahagia. Kami dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dari Prodi Manajemen dengan saya sendiri, Fatkan Febriansyah dengan NIM 038. Saya Aidila Rahmawati dengan NIM 007. Saya Arum Ayunda dengan NIM 24. Saya Kristina Sari Devi dengan NIM 027. Dan saya Siva Diasa Azahra dengan NIM 028. Selamat menyaksikan teman-teman. Oh, sejarah perjuangan. Jadi awalnya itu waktu itu sepulang beliau dari hukuman buangan dari Nederland, yaitu 1919 ya, 1919 itu beliau pulang dari Belanda, selesai menjalani hukuman buangan di Belanda. Sepulang dari Belanda itulah yang rencananya meneruskan kegiatannya beliau sebagai seorang jurnalis atau wartawan, tapi rupanya dipengaruhi oleh istri beliau yaitu Nyi Hajar Dewantara memberikan pertimbangan apakah nggak sebaiknya jalur perjuangan atau cara perjuangan Ki Hajar itu diubah, yang dulunya itu sebagai seorang jurnalis atau wartawan ke dunia pendidikan. Karena seperti itu pertimbangannya banyak sekali ya, riwayat banyak sekali yang saya kira satu bekal ilmu-ilmu pendidikan itu sudah dipunyai oleh Ki Hajar sewaktu beliau di negeri Belanda itu. Kemudian juga kondisi bangsa yang belum memungkinkan untuk terus berjuang melalui dunia jurnalistik maupun politik ya, itu banyak sekali hambatan. Maka salah satunya cara Ki Hajar mempengaruhi atau memberikan pertimbangan untuk Ki Hajar untuk berganti haluan arah perjuangannya melalui pendidikan dengan mendirikan Taman Siswa. Dan waktu itu memang untuk dari pendidik itu saya kira juga sudah mempunyai bekal atau modal, karena beliau waktu itu ikut menjadi salah satu pamong di sekolah namanya Adi Darmo. Itu sekolah Adi Darmo itu sekolah milik kakak beliau Suryo Putro, yaitu dengan maksud ingin mendirikan Taman Siswa itulah kemudian kakak beliau itu memberikan modal awal murid, di muridnya itu sebagai modal awal. Jadi seperti itulah riwayat pertama kali mengapa Ki Hajar sampai mendirikan Taman Siswa. Untuk selanjutnya bagaimana berdirinya Museum Ki Hajar Dewantara? Ya, kemudian setelah itu beberapa tahun setelah Taman Siswa berdiri ya, dari tahun 1922 waktu itu cepat sekali berkembang ya toh. Yang waktu itu hanya menempati rumah pribadi kediaman beliau, bukan di sini ya rata-rata. Jadi waktu itu mendiami rumah kediaman pribadi ada di Jalan Gajah Mada dulu. Di situ karena sudah terlalu penuh tempat itu. Karena kan Taman Siswa dari awal berdiri sampai sekitar tahun 30-an itu cepat sekali berkembang hingga diperlukan tempat yang lebih luas untuk nanti supaya bisa mengembangkan. Nah, terus kemudian dibelilah rumah ini. Kemudian Ki Hajar membeli rumah ini berikut pekarangan yang luas ini 5.000 meter persegi keseluruhannya. Itulah kemudian mulai tahun 38 mulai beliau pindah ke sini. Nah, dibeli sudah atas nama Persatuan. Jadi dibeli rumah itu bukan pribadi, keinginan pribadi sepenuhnya, tapi sudah atas nama Persatuan Taman Siswa. Beliau tempati hingga tahun 51 ya, karena ini statusnya milik Persatuan. Rumah ini dihibahkan sepenuhnya ke Persatuan, walaupun beliau masih menempati hingga tahun 57. Baru tahun 57 itulah Ki Hajar berkeinginan ya atau mengamanatkan rumah ini agar dijadikan museum. Memang amanat langsung dari Ki Hajar Dewantara pada tahun 1957. Menginginkan supaya dijadikan museum. Kemudian ditanggapi oleh para pengurus Majelis Luhur ya,
baru terrealisasi resmi menjadi museum itu pada 2 Mei 1970. Nah, itu resmi menjadi museum dengan nama Museum Dewantara Kirtigria. Nah, itu Terus bagaimana Pak peran museum Ki Hajar Dewantara dalam melestarikan warisan budaya? Ya, kalau warisan budaya itu tentu saja ya, karena kan museum memang salah satu fungsinya itu. Jadi museum itu tempat untuk menyimpan, merawat, melestarikan, mempublikasikan hasil budidaya manusia. Budidaya termasuk hasil pikiran. Kalau budaya itu memang buah pikir manusia, yang namanya budaya itu. Nah, itu kan ini kan material-material yang situ yang material yang nampak itu di rumah, tapi yang tidak nampak itu nanti konsep-konsep dari Ki Hajar Dewantara. Itu memang itu untuk itu ya menyimpan, merawat, melestarikan, mempublikasikan. Menyimpan kami merawat menyimpan semua koleksi beliau ya, merawat itu tiap hari harus dirawat dengan intensif, melestarikan. Lalu melestarikan itu sebenarnya luas ya. Terus mempublikasikan, menyebarluaskan kepada masyarakat umum semua koleksi ini untuk kepentingan pendidikan, kemudian untuk penelitian dan pariwisata. Itu memang tugasnya seperti itu, jadi sudah dijalankan secara tidak langsung. Ini ya kalau kita warisan budaya yaitu seperti itu sudah masuk salah satu sudah masuk di fungsi museum tadi ya. Jadi kita sudah melaksanakan pelestarian warisan budaya. Itu oh ya. Nah, ya. Terima kasih ya Pak bantuannya. Kita izin keliling ya Pak sambil foto video juga ya Pak ya. Ya, video bebas. Iya. Ini masuk dengan tertib, dilarang menyentuh barang-barang koleksi. Baik. Ya. Oke. Beberapa koleksi berada boleh dimainkan, ada beberapa. Nanti kalau sudah selesai ngisi donasi di balik pintunya ada kotak donasi, kemudian ngisi buku tamu